Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin di Retro Kini. Salah seorang teman lama saya, Yuda, pemilik channel YouTube DM Kanal, request ke saya untuk membahas grup band lawas asal Amerika Serikat, Toto. Kebetulan teman saya ini seorang gitaris juga dan penyuka musik rock. Jadi saya dedikasikan edisi ini untuk Mr. Yuda, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas requestnya ini. Kebetulan saya dulunya juga pernah jadi fan Toto dan banyak dari lagu-lagunya yang saya suka dan hafal. Dalam karya-karyanya, Toto menggabungkan elemen pop, rock, soul, funk, R&B, blues, sampai jazz. Banyak lagu-lagu hitsnya yang terkenal seperti Africa, Pamela, I'll Be Over You, I Will Remember, dan lain-lain. Dalam sejarah perjalanannya di dunia musik, Toto cukup banyak mengalami pergantian personil. Band ini telah mengarungi 5 dekade sejak didirikan tahun 1976. Pada awalnya, David Page adalah keyboardist yang sering bermain bersama Jeff Porcaro, seorang drummer, sebagai musisi cabutan di beberapa album untuk band atau penyanyi lain. Mereka kemudian berinisiatif untuk membentuk band sendiri dengan merekrut David Hungate sebagai bassist, Steve Lukather sebagai gitaris, Steve Porcaro, adik Jeff Porcaro sebagai keyboardist, dan Bobby Kimball sebagai vokalis. David Hungate dan Steve Lukather juga musisi cabutan yang pernah main untuk band atau penyanyi lain. David Page, Jeff Porcaro, Steve Porcaro, Steve Lukather tadinya bersekolah di SMA yang sama, Grant High School, atau nama panjangnya Ulysses S. Grant High School di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Saat mereka hendak membuat album perdana mereka di bawah naungan Columbia Records, mereka belum menemukan nama untuk band yang baru mereka dirikan ini. Bahkan sampai mereka selesai rekaman untuk album perdananya, mereka masih belum menemukan nama bandnya. Sebelumnya, saat membuat demo rekaman, Jeff Porcaro menulisi demonya Toto untuk membedakannya dari demo rekaman dari band-band lain di studio. David Hungate yang melihat tulisan Jeff di demo rekaman mereka, menjelaskan pada rekan-rekannya di band bahwa dalam bahasa Latin, in toto artinya mencakup semuanya. Karena para personil band pernah rekaman di banyak album sebelumnya sebagai musisi cabutan dengan berbagai genre musik, akhirnya Toto dipilih sebagai nama bandnya. Album perdana Toto yang dirilis tahun 1978 dan menjadikan nama band mereka sebagai judul albumnya langsung melejit dan mempopulerkan tembang mereka Hold the Line yang bernuansa rock, bahkan sampai dinominasikan di ajang Grammy Award untuk kategori Best New Artist. Tembang Georgie Porgy dan I'll Supply the Love juga menjadi hit. Di tahun 1979, Toto memulai tur Amerika pertama mereka untuk mendukung perilisan albumnya. Menjelang berakhirnya tur pertama mereka, Toto mulai mengerjakan album keduanya, Hydra. Tembang mereka yang dijadikan single 99 dimasukkan dalam album ini. Toto juga merilis 4 video klip untuk mempromosikan Hydra, yaitu Hydra, 99, Saint George and the Dragon, dan All Us Boys. Hampir 30 tahun setelah Hydra dirilis, Steve Lukather mengungkap bahwa dia sebenarnya benci tembang 99. Itulah sebabnya tembang ini jarang dimainkan setelah tur Hydra. Tur Hydra sendiri berlangsung dari Februari sampai Juni 1980. Album Hydra sendiri tidak bisa menyamai kesuksesan album perdana mereka Toto secara komersial, namun tetap berhasil meraih status gold. Toto merilis album ketiganya Turn Back yang lebih bernuansa rock dengan lebih banyak menampilkan gitar dan lebih sedikit menampilkan keyboard dibanding dua album terdahulu mereka. Sayangnya, album ini tidak mencetak sukses dan juga tembang hit seperti sebelumnya. Karir bermusik mereka jadi runyam karenanya. Karena penjualan album yang tidak sesuai harapan tersebut, Toto mengalami banyak tekanan dari perusahaan rekaman untuk memproduksi satu hit baru yang paling tidak bisa menyamai album pertama mereka. Mereka pun mulai mengerjakan album keempat mereka, yaitu Toto 4. Album yang dirilis Maret 1982 dalam naungan Columbia Records ini ternyata mencetak sukses yang luar biasa dalam karir bermusik mereka dan berhasil meraih penghargaan Triple Platinum. 3 lagu dari album ini berhasil masuk dalam top 10 di Billboard Hot 100, yaitu Rosanna, Africa, I Won't Hold You Back. Tidak hanya di Amerika saja, namun juga di beberapa tangga lagu dunia, Toto 4 mulai merajalela sehingga Toto mulai mendapatkan penggemar-penggemar baru di seluruh dunia.
Tembang Afrika mulai merajai tangga-tangga lagu di bulan Februari 1983 dan sering diperdengarkan oleh radio-radio di seluruh dunia. Afrika juga salah satu tembang favorit saya. Toto 4 juga meraih 3 Grammy Awards di tahun 1983 untuk kategori Album of the Year, Producer of the Year, dan juga Record of the Year untuk tembang Rosanna. Sayangnya, album ini menjadi album terakhir mereka dengan personil orisinilnya. David Hungate keluar dari Toto supaya bisa lebih fokus untuk meluangkan waktu dengan keluarganya, sedangkan Bobby Kimball dikeluarkan dari band karena masalah penyalahgunaan narkoba yang merusak suaranya dan juga sering absen saat sesi rekaman 2 tahun kemudian. Mike Porcaro kemudian direkrut untuk menggantikan David Hungate. Di tahun 1984, Toto juga sempat mengisi musik untuk soundtrack Dune, film yang merugi besar dan banyak dicerca kritikus. Vokalis Fergie Frederiksen direkrut untuk menggantikan Bobby Kimball. Toto kemudian merilis album Isolation. Album kelima mereka ini tidak bisa menyamai Toto 4 dalam penjualan atau penghargaan, walaupun masih bisa meraih status gold. Album ini juga melahirkan hit Stranger in Town, walaupun belum bisa menyamai prestasi tembang-tembang di album sebelumnya. Fergie Frederiksen hanya bertahan di satu album saja. Menurut Steve Lukather, Fergie kurang sejalan dengan mereka saat sesi rekaman. Toto kemudian merekrut Joseph Williams untuk menggantikannya di awal tahun 1986. Joseph Williams adalah putra dari komposer film terkenal John Williams yang merupakan komposer langganan Steven Spielberg untuk sebagian besar film-film karyanya. Toto pun kemudian berlanjut dengan album berikutnya, Fahrenheit, yang dirilis bulan Oktober 1986. Dari album ini, lahirlah tembang slow I'll Be Over You yang menjadi hit dan mendunia, serta Without Your Love. Tembang Lie juga lahir dari album ini dan banyak digemari oleh fan Toto. Fahrenheit juga akhirnya meraih status gold di bulan Oktober 1994. Setelah tur dunia mereka berakhir di tahun 1987, Steve Porcaro keluar dari band untuk mengejar karir di scoring musik untuk film dan televisi. Toto tidak pernah merekrut penggantinya dan memutuskan untuk tetap jalan dengan 5 personil. Di tahun 1988, Toto merilis album The Seventh One yang melahirkan tembang Stop Loving You dan juga Pamela yang sangat populer. Pamela menjadi tembang terakhir Toto yang berhasil masuk dalam US Top 40. The Seventh One juga menjadi album tersukses terakhir mereka sejak Toto 4. Album-album mereka setelah itu tidak bisa menyamai kesuksesan yang pernah mereka raih sebelumnya. Lagi-lagi masalah menerpa Toto di penghujung tahun 80-an ini. Joseph Williams, vokalis mereka, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Masalah yang sama yang pernah terjadi pada Bobby Kimball dulu, sehingga dengan terpaksa mereka memutuskan untuk memecatnya. Tadinya mereka ingin merekrut kembali Bobby Kimball dan mereka bahkan sempat rekaman lagu Going Home bersamanya. Namun pihak perusahaan rekaman mendesak mereka untuk memasukkan John Michel Byron, penyanyi asal Afrika Selatan. Mereka kemudian rekaman 4 lagu baru dengannya. 4 lagu baru ini dimasukkan dalam album Greatest Hits mereka, Past to Present, 1977 to 1990, yang dirilis di tahun 1990. Para anggota band ternyata tidak merasa cocok dengan John Michel Byron karena perilaku flamboyan dan sok divanya yang menimbulkan perselisihan selama tur berlangsung. Saat tur berakhir, dia pun dipecat dari band. Steve Lukather, sang gitaris, akhirnya mengambil alih posisi lead vokalis Toto. Album Kingdom of Desire pun dirilis di tahun 1992. Di era ini, masalah besar kembali menerpa mereka. Jeff Porcaro, drummer mereka, meninggal saat bekerja di kebunnya karena serangan jantung. Hal ini dikarenakan pengerasan arteri yang disebabkan oleh penggunaan kokain. Dia meninggal di usia 38 tahun, usia yang terbilang masih muda. Toto hampir saja bubar karena tragedi ini. Namun keluarga Jeff Porcaro mendesak supaya Toto jangan sampai bubar. Mereka pun tidak jadi bubar dan merekrut Simon Phillips untuk menggantikan Jeff. Kebetulan, Steve Lukather pernah bekerja sama dengannya di tur Santana and Jeff Beck di Jepang tahun 1986. Toto pun merilis album Absolutely Live di tahun 1993. Setelah itu, Toto rehat dulu sementara dan masing-masing personil sibuk dalam proyek-proyek pribadinya. Baru pada tahun 1995, mereka kembali merilis album yaitu Tembu. Album ini melahirkan hit I Will Remember walaupun tidak sepopuler tembang-tembang mereka sebelumnya.
Mereka juga sempat tampil live di Plenary Hall Jakarta Convention Center di Indonesia, tepatnya tanggal 21 April 1996. Kebetulan saat itu saya adalah salah satu penonton konsernya. Konser ini cukup berkesan bagi saya walaupun tidak sewah konser Phil Collins di sirkuit Ancol di Jakarta di tahun sebelumnya yaitu 1995. Dibanding tata panggung dan dekorasi konser Phil Collins saat itu, konser Toto terkesan lebih sederhana dan tidak seglamor konser Phil Collins. Di tahun 1998, Toto merilis album Toto 20. Bobby Kimball bergabung kembali sebagai lead vocalist setelah 14 tahun. Single yang pernah mereka garap bersama Bobby, Going Home, disertakan dalam album ini. Berturut-turut setelahnya, mereka kemudian merilis album Minefields dan album Live, Live Fields di tahun 1999. Di tahun 2002, untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-25, Toto merilis album Through the Looking Glass. Album ini berisi lagu-lagu dari penyanyi atau band lain seperti Could You Be Loved-nya Bob Marley dan While My Guitar Gently Weeps-nya The Beatles. Album ini tidak sukses secara komersial dan banyak fan yang kecewa dan merasa mestinya mereka merilis lagu-lagu baru saja, bukannya lagu-lagu lama dari artis lain. Di bulan Juni 2003, saat 25th Anniversary Tour mereka hampir berakhir, David Page, keyboardis Toto, meminta izin untuk cuti dari band karena ada salah seorang anggota keluarganya yang sakit. Greg Phillinganes, seorang keyboardis veteran, menggantikan posisinya sampai tur selesai. Di tur-tur Toto setelahnya, Greg terus mengisi posisi ini karena David mulai pensiun dari tampil di tur, walaupun dia tetap menjadi anggota band. David tetap aktif di urusan rekaman dan sebagai produser lagu-lagu Toto. Di tahun 2006, Toto merilis album Falling in Between dalam naungan label rekaman baru Frontiers dari Italia. Steve Lukather berduet dengan Joseph Williams, mantan vokalis mereka, di lagu Bottom of Your Soul di album ini. Dalam rangkaian tur mereka berikutnya, Joseph Williams beberapa kali menjadi guest vokalis dan juga Fergie Frederiksen. Mereka juga merilis album live lagi, Falling in Between Live, dalam bentuk 2 CD set. Di tahun 2008, Steve Lukather menyatakan keluar dari Toto karena rekan lamanya, David Page, sudah pensiun dan Mike Porcaro jatuh sakit sehingga tidak bisa aktif lagi di band, sehingga dia merasa tidak bisa lanjut di Toto lagi tanpa mereka berdua. Dia mulai menyibukkan diri dengan solo karirnya dan juga album baru pribadinya. Namun di tahun 2013, di ulang tahun Toto yang ke-35, Steve kembali bergabung dalam tur-tur mereka berikutnya. Setelah tur ulang tahun mereka selesai, Simon Phillips keluar dari band untuk mengejar keinginan bersolo karirnya. Keith Carlock kemudian menggantikan posisinya sebagai drummer. David Hungate, bassist dari formasi orisinil Toto, juga kemudian bergabung kembali. Di tahun 2015, Toto merilis studio album mereka, Toto 14, setelah 9 tahun lamanya mereka tidak merilis studio album. Di tahun ini pula, mantan bassist Toto, Mike Porcaro, meninggal dalam tidurnya di rumahnya di Los Angeles karena komplikasi dari penyakit ALS yang dideritanya. Selama tur-tur mereka dalam mendukung perilisan album barunya ini, banyak musisi pengganti yang keluar masuk, di antaranya Leland Sklar sebagai bassist dan Shannon Forrest sebagai drummer. Masuk ke tahun 2018, Toto merilis anniversary album 40 Trips Around the Sun untuk memperingati ulang tahun ke-40 mereka. Di era ini, formasi Toto terdiri dari Joseph Williams, Steve Lukather, David Page, dan Steve Porcaro. Untuk penampilan dalam turnya, David Page digantikan oleh Dominic Xavier Taplin. Mereka juga merilis box set All In di November 2018, di mana studio album ke-14 mereka, Old Is New, juga disertakan di rilisan ini. Album terakhir yang dirilis Toto adalah live album With a Little Help from My Friends di tahun 2021. Mereka masih aktif tampil live dalam tur-tur mereka sampai awal tahun 2023. Akhirnya kita sampai di akhir dari edisi ini. Terima kasih buat sobat saya Yuda atas requestnya. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!